Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Togu Nofrin Saturnip. Ya, pada saat ini kita akan melanjutkan kembali ya perkuliahan kita terkait dengan topik pengenalan teknologi web dan HTML. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu tujuan dari topik hari ini yang akan kita pelajari. Kemudian kalian harus mengetahui ya sebelumnya mengenai internet, World Wide Web atau WWW, dan yang terakhir mengenai website. Kemudian berikutnya adalah website dan bagaimana mengembangkan sebuah website atau fondasi dalam membangun sebuah website atau situs web. Kemudian berikutnya adalah HTML, ya, apa itu HTML, kemudian bagaimana sintaks penggunaan HTML, dan kita akan mempelajari ya sedikit banyaknya terkait teks, font, rule, dan list dalam tag-tag HTML. Nah, tujuan dari perkuliahan topik kali ini adalah yang pertama kalian harus paham ya terminologi dari kata internet ya www ya atau website, dan untuk apa sebenarnya website dan mengapa harus ada website tersebut ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah harus mengetahui basic atau dasar dari sebuah website dan bagaimana membangun sebuah web ya atau situs web. Dan berikutnya adalah kalian harus paham ya mengenai fundamental dari web development, dan terakhir ya paham penggunaan dari sintaks HTML. Nah, pertama sekali ya kita harus pahami bahwa internet adalah sebenarnya pengertiannya ya sekumpulan komputer yang terkoneksi satu sama lain ya. Dalam gambar ini bisa kita perhatikan ya bahwa internet itu bisa mengkoneksikan kita ke dunia ya. Kita dapat informasi-informasi secara mengglobal. Nah, pada saat ini kita perhatikan sejarah dari internet ya. Kalau kalian ada waktu silakan perhatikan link YouTube yang sudah saya cantumkan di dalam slide ya. Sebenarnya ini rangkuman dari apa yang akan saya jelaskan di sini ya. Pada tahun 1960 pertama sekali ya ditemukannya paket switching ya. Di sini pertukaran data dicantumkan dalam sebuah paper. Kemudian pada pertengahan tahun 1960 ya, di situ sebenarnya baru dimulai proyek ARPANET ya. Dan 1969 sebenarnya baru pertama sekali di-develop ya. Ada 4 host yang saling terhubung ya. Itu dilakukan di Stanford Research ya Institute. Kemudian ada di UCLA, kemudian ada di University of California Santa Barbara, dan University of Utah ya. Ini 4 host yang dimaksud tadi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kita perhatikan di sini 71 ya, dia sudah sampai 23 komputer nodes yang terhubung ya. Itu baik di pemerintahan, research, daerah research, kemudian di kampus-kampus. Ya, sampai 74 kita perhatikan di sini bahwa ditemukannya TCP yang dipublish oleh Vince Cerf dan Bob Kahn. Ya, di sini kepanjangan TCP adalah Transmission Control Protocol ya. Nah, kita perhatikan perkembangan TCP di sini ya. Pada 78 dia dibagi menjadi 2 bagian ya. TCP/IP, Transmission Control Protocol, yaitu alur pertukaran data antara satu node dengan node yang lain. Kemudian Internet Protocol ya, itu yang sebenarnya nanti mengetahui ya IP address dari masing-masing komputer ya, alamat. Jadi kalau misalnya kita berbicara, kalau misalnya kalian paham mengenai mail, kita ketika mengirim surat pasti akan ada alamat surat. Nah, Internet Protocol di sinilah yang sebenarnya menentukan alamat-alamat paket data yang akan dikirimkan. Nah, sedangkan di sini HTTP itu adalah sebuah aplikasi protokol yang bekerja di atas TCP ya. Layernya itu sudah di atasnya lagi.
Kemudian tahun 82 ya barulah internet digunakan. Ya, TCP/IP itu diadopsi ya menjadi universal protocol untuk network ya. Jadi di sini pada tahun ini sudah lebih dari 1.000 host yang sudah terkoneksi ke internet ya. Kemudian 86 baru muncul yang namanya ada DNS atau Domain Name System ya. Sebenarnya tujuan DNS ini adalah mengkomunikasikan ya naming system dari sebuah jaringan network. Ya, nanti kalian akan pelajari di mata kuliah jaringan komputer secara mendalam. Ya, di sini saya akan hanya menjelaskan introduction dari kegunaan DNS itu apa. Nah, kita lihat di sini tahun 80 ya, 80-an sudah sampai berkembang sampai 100.000 komputer yang terkoneksi. Dan 90 ya, tahun 90 itu baru Tim Berners-Lee ya memperkenalkan WWW atau World Wide Web. Ya, di sini baru muncul istilah World Wide Web. Kemudian tahun 92, 94 ya makin banyaklah ya web hosting address yang berkembang ya atau yang disebut dengan website. Dan di sini juga pertama sekali ya 94 dikenal dengan virtual shopping atau e-retail dengan menggunakan internet. Ya, tadi saya jelaskan mengenai ya ini layer-layer dari ya sebuah pengembangan web atau situs web ya. Di sini ada layer jaringan atau networknya ya, tadi yang saya jelasin ada TCP/IP ya, sebenarnya ini ada DNS yang tadi Domain Naming System, UDP itu akan kalian pelajari secara mendetail di mata kuliah yang lain. Nah, di atasnya ya kita perhatikan di sini ada protokol HTTP ya, Application Protocol, dan di atasnya lagi baru akan muncul ada HTML, CSS, JavaScript, dan Web API. Ya, Web API ini nanti akan kalian pelajari mendalam di mata kuliah yang lain. Ya, di sini sebenarnya dia mengkomunikasikan satu web pages dengan web pages yang lain. Nah, perbedaan antara web dengan website kita perhatikan di sini ya. www atau biasanya disingkat dengan web atau W3 itu sebenarnya sebuah informasi ya yang berisi data resource atau biasanya disebut dengan identify by global identifier ya yang disebut dengan uniform resource identifier atau URI ya atau URI biasanya disebut orang. Nah, terminologi ini sering disalahgunakan sebenarnya ya. Kadang dibilang sama artinya dengan internet, tetapi web itu sebenarnya sebuah service ya yang mengoperasikan atau yang beroperasi di atas internet. Jadi itu berbeda ya. Jangan disamakan antara internet dengan web, itu sama saja bukan. Nah, website atau web pages ya itu sebenarnya lebih ke arah sebuah company profile ya atau sebuah informasi yang tersedia di web. Ya. Jadi kalau misalnya bicara hierarki, yang pastinya akan ada web dulu, kemudian akan ada website. Website ini sudah terasosiasi dengan sebuah perusahaan atau sebuah sekolah atau sebuah instansi. Nah, berikutnya kita lihat di sini ya bagaimana website bekerja. Ya, mulai dari pertama sekali klien ya menggunakan browsernya atau contohnya kalian mengakses sebuah alamat address ya misalnya google.com ya. Nah, browser itu akan mengirimkan HTTP ya. Tadi HTTP itu kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol ya yang berguna untuk ya transaksi data atau interchange data ya melalui internet kemudian dikomunikasikan ke web server. Ya, di sini HTTP respon, kemudian HTTP request dikembalikan lagi ke berbentuk HTML dan diinterpret oleh browser. Ya. Nah, perhatikan di sini perbedaan antara statik ya, ini ada tipe website, ada statik dan ada dinamis. Ya. Statik itu dia komunikasinya tanpa melibatkan
basis data atau DBMS, ya, Database Management System. Kemudian dynamic website, ya, dia sudah berinteraksi dengan DBMS. Jadi perbedaannya hanya itu, ya, hanya terletak di dalam interaksi DBMS dengan klien dan web server. Nah, detailnya bisa kalian baca nanti ya di slide. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan ya mengenai jenis atau tipe dari sebuah website. Tadi ada static, ya, dia hanya berisi struktur dari layout, style, atau biasanya disebut dengan UI atau graphical user interface. Kemudian ada yang kedua, dynamic website, ya. Di sini sudah berinteraksi tadi ya ke database dan tabel. Jadi kita sudah bisa memanipulasi data atau menginput data, ya, kemudian kita tampilkan. Dan ini tidak kita bahas di mata kuliah PSW 1 dan nanti kita akan bahas di mata kuliah PSW 2. Nah, kita masuk ke pengenalan HTML ya. Di sini kalau kalian lihat foto ini adalah penemu HTML. Ya, dia yang mempublish pertama sekali mengenai HTML, dan kepanjangan HTML itu apa? Hypertext Markup Language. Ya, jangan lupa ya. Kemudian di sini disebutkan, di sini sebenarnya dia bukan sebuah bahasa pemrograman, tapi lebih ke arah markup language, ya, yang dirancang untuk membuat atau meng-create sebuah website atau web pages, ya. Kemudian di sini HTML akan berisi elemen, atribut, dan nilai, value. Ya, sebelum kita membahas nanti terkait tag elemen, kita pahami dulu bahwa di sini perjalanan hidup dari seorang HTML ya. Bukan seorang ya. Istilah HTML itu mulai dari yang pertama sekali itu tahun 91 sampai perkembangannya menjadi versi HTML5. Ya. Nah, di HTML5 ini kita perhatikan banyak fitur yang tambah ya. Ada semantik, offline storage ya, kita bisa menyimpan storage yang lebih banyak berupa session dan cookies di dalam web browser. Kemudian ada device access, itu lebih beragam. Ya, konektivitas, multimedia, 3D dan grafik. Performance dengan support sudah dengan CSS3. Nah, kita masuk ke struktur dasar dari HTML. Perhatikan di sini ada 3 poin penting atau komponen penting dalam struktur dasar dari HTML. Ada tag, elemen, dan atribut ya. Tag di sini adalah teks khusus atau markup berupa 2 karakter yang terdiri dari tag pembuka dan tag penutup ya. Ini yang dimaksud dengan tag tadi ya. Tag pembuka dan harus ada penutup. Nah, berikutnya adalah elemen. Elemen di sini terdiri dari 3 bagian ya. Ada tag pembuka, isi, dan tag penutup. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian atribut. Di sini atribut mendefinisikan properti dari suatu elemen di sini. Ya, elemen HTML di sini. Yang terdiri nanti atas nama dan nilai. Ya, kita lihat langsung ke contoh saja ya, supaya kalian langsung paham. Nah, body di sini ini yang termasuk tag ya. BG color itu termasuk atribut, sedangkan ini adalah value-nya tadi. Ya, ini atribut name, ini atribut value, dan semua gabungan ini adalah elemen. Ya, tadi ada tag, tag pembuka dan penutup. Ya, kemudian ini semua yang termasuk elemen, dan di elemen ini ada tag dan atribut name dan atribut value. Ya. Nah, standar format dari HTML biasanya akan kita simpan dengan penamaan .html atau .htm. Ya, tadi yang disebut juga elemen itu pembuka dan penutup, atau biasanya ada juga elemen-elemen atau tag-tag HTML yang tidak ditutup. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada properties dengan contoh seperti ini ya. Ini untuk HTML4 terdiri dari HTML pembuka, ya, penutup, kemudian ada head, ya, di dalam head ini ada title-nya yang akan muncul nanti dalam browser, kemudian ada body, ya, isinya apa, ya.
Kemudian ya sintaks atau tag HTML untuk menampilkan teks ya. Bisa kita lihat di sini ada font face ya. Perdana bisa kalian pilih Arial atau Helvetia. Kita bisa tentukan atribut berikutnya, size-nya berapa ya, dengan warna apa. Kemudian ini isi teksnya ya. Kemudian ada tag penutup untuk font. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan ya, di sini sebenarnya sintaks dasarnya adalah ya font. Font itu sendiri ya, di font pembuka. Kemudian isinya apa ya. Kemudian harus ada tanda penutup ya. Perhatikan nanti font penutup ya. Nah, untuk warna yang nanti kita akan pelajari selanjutnya ya. Nah, berikutnya di sini ini tag-tag untuk new line ya, untuk alinea baru, kemudian untuk paragraf dan untuk heading ya. Heading itu sama seperti kalau misalnya kalian lihat Word ya, huruf yang paling besar sampai yang terkecil ya. Nah, untuk alinea baru kita bisa menggunakan tag BR ya. Ini yang saya sebutkan tadi tanpa tag penutup ya. Ini tidak perlu ada tag penutup. Sedangkan paragraf ini ya, paragraf harus menggunakan tag penutup. Nanti juga ada kondisinya dia menggunakan 2 tag sekaligus. Nah, berikutnya untuk heading ya, dari heading 1 sampai heading 6, semakin besar angkanya itu akan semakin kecil hurufnya ya nanti. Nah, ini untuk mengatur ya rata kiri dan rata kanan atau rata tengah. Ya, kita bisa mengatur sampai rata tengah ya. Kemudian di sini propertinya apa yang digunakan? Ya, bisa menggunakan header tag H1, H2. Kemudian bisa di dalam paragraf atau di dalam division tag. Contoh sederhananya adalah ya, paragraf, kemudian dia mengatur alignment ya, right ya. Kemudian alignment center using center tag. Ya, langsung aja tag center tanpa harus menggunakan properti yang 3 ini ya. Kemudian kita juga dapat meng-create atau membuat list atau daftar, bentuk daftar ya. Dengan tag apa? Ya, di sini ada 2 jenis tag untuk list ya. Unordered list ya, biasanya itu yang bulat-bulat, kotak-kotak ya. Kemudian ordered list atau OL. Ya, ini biasanya number. Ya. Kemudian berikutnya ini disebutkan di sini ada 2 tahapan ya dalam membuat atau meng-create daftar. Yang pertama pilih dulu ya. Pilih yang mana? Yang UL, yang order list, kita mau buat yang bulat-bulat seperti ini atau 1 2 3. Ya, pilih dulu. Kemudian di dalam list tersebut ya akan ada single tag yang berisi ya daftarnya tadi apa isinya gitu ya, yang dinamakan dengan LE ya, list of tag-nya. Kemudian simply repeat the process to nesting list inside list. Jadi kalau misalnya ada list dalam list seperti ini ya, ini list ada 2, di dalamnya ada lagi ya, kita cantumkan lagi tag berikutnya ya. Contohnya seperti ini ya, kita mau buat daftar kopi ya, kita pakai heading 4 ya, kita buat teksnya apa, contoh kombinasi order list dan unordered list ya, penutup H4 ya. Kemudian ada disebutkan di sini UL, kita bisa pilih type-nya ya, type circle yang nanti bulat kecil, dan kemudian isinya apa ya, LI, kemudian teh hitam, teh hijau ya. Kalian bisa tambahkan jenis-jenis teh lainnya nantinya ya. Ini untuk yang unordered list UL ya. Kemudian penutup lagi. Sedangkan OL
ya, OL itu bisa berupa angka Romawi. Ini kita tipenya kita mau dari angka Romawi 1 sampai berikutnya. Seperti itu ya. Nanti kalian kalau mau default itu juga tanpa buat type nggak masalah sebenarnya ya. Nah, di sini kita buat ada kopi, ada susu listnya, daftarnya. Kemudian di sini juga ada unordered list, kita tentukan type-nya itu adalah square, ya, berbentuk kotak hitam nanti ya. Dan daftarnya ada Arabica dan cappuccino. Ya, kemudian di sini penutupnya jangan lupa penutup body dan penutup HTML berikutnya ya. Nah, untuk meng-create ya garis horizontal, kita dapat menggunakan HR ya, tag HR itu tanpa tag penutup ya. Secara default dia lebarnya itu 100% ya dengan emboss shading ya. Nah, contoh sederhana penggunaan dari atribut HR, kita bisa tentukan ya panjangnya secara pixel. Ya, ini pixel. Kemudian size-nya ya berapa, kita bisa tentukan jumlahnya berapa. Alignment-nya mau apa, left atau kita mau tanpa ada bayangan ya, no shape. Contoh sederhana di sini ya, HR dengan lebarnya itu ya 450, size-nya 2, ketebalan dari garis horizontal tadi. Kemudian ya rata kiri ya. Nah, ini akhir dari mata kuliah di hari ini ya yang kita pelajari, dan kalian bisa juga mempelajari tutorial dari HTML ya, bisa kita akses di sini ya. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh sebenarnya. Kalian bisa langsung elaborate ya. Contoh sederhana di sini ada basic ya, kita lihat ke basic. Penggunaan heading tadi ya, ada heading H1, paragraf ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, heading 1, heading 2 ya. Kalau misalnya kita mau perhatikan bedanya apa heading 1 dan heading